Om Swastiastu. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Niwayan Septiani atau yang biasa sering dipanggil dengan nama Kak Septi. Jadi kalian tinggal panggil saya Kak Septi aja ya. Jadi saya adalah perawat di Puskesmas 4 di Pasar Selatan. Saya juga bertugas sebagai petugas pelaksana remaja atau petugas pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja yang disebut dengan kegiatan PKPR. Baiklah adik-adik, pada kesempatan berbahagia ini saya didaulat untuk memberikan kalian informasi tentang remaja, dunianya, serta apa yang terjadi dengan remaja. Oke, mari kita simak bersama ya. Stay tune. Oke, dunia remaja serta keceriaannya. Kita nggak usah nyebut masalah ya. Lebih baik kita nyebutnya serba-serbi dunia remaja. Lebih enak untuk didengar. Oke, tadi saya sudah perkenalkan diri. Kita langsung saja ya adik-adik. Nah, apa sih itu remaja adik-adik? Remaja adalah sesuai dengan definisi dari WHO ataupun Dinas Kesehatan atau Kemenkes, itu adalah laki-laki ataupun perempuan berusia 10 sampai 19 tahun, belum menikah, tapi kalau kami di layanan PKPR kami juga memasukkan yang sudah menikah, terutama yang sudah hamil, kemudian peralihan dari fase anak-anak menuju dewasa. Kemudian pada remaja terjadi berbagai macam perubahan, nanti saya jelaskan. Oke, sehingga itu menyebabkan pas remaja menjadi rawan dan kritis karena emosi dan perilakunya belum stabil. Ini itu yang disebut dengan ababil ya. Baiklah, kalau ngomongin remaja identik dengan kata pubertas. Nah, pubertas itu adik-adik bisa baca di slide-nya Kak Seti. Jadi terjadi berbagai macam perubahan. Nah, berhubungan dengan pubertas, yaitu terjadinya perkembangan fisik dan seksual remaja. Nah, faktor yang mempengaruhi banyak hal tadi, bisa lingkungan, bisa dalam diri, dan bisa hormonal. Kemudian terjadi perubahan fisik. Nah, perubahan fisiknya bisa kalian lihat sendiri di badan kalian. Jadi kalian bandingkan dari semenjak kalian TK, SD, sampai sekarang mulai masuk SMP. Kemudian terjadi perkembangan seksual tentunya. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, kalau ngomongin pubertas identik dengan kata haid ya. Haid hanya bisa dialami oleh kaum perempuan, laki-laki yang nggak bisa. Kecuali kalau operasi kelamin ya. Nah, haid ini alami, jadi nggak usah khawatir. Nah, seperti bisa dibaca, itu ada proses ovulasi. Ovulasi, lepasan sel telur dari indung telur. Terjadi siklusnya ada yang 30 hari, ada yang 28 hari. Dan bisa dibaca. Jadi kalau tidak bertemu antara sel sperma dengan sel ovum, maka akan terjadi peluruhan. Nah, inilah yang disebut dengan menstruasi. Itu tandanya alat reproduksi para kaum perempuan sudah matang dan siap untuk dibuahi. Nah, kalau pada kaum pria, kita kenal dengan nama mimpi basah. Kenapa namanya mimpi basah? Karena pada saat kalian bermimpi, tiba-tiba kalian basah di bawah. Makanya namanya itu sih kalau orang awam ya. Tapi sebenarnya kalau mimpi basah itu, dia adalah dipengaruhi oleh hormon. Ini bisa dibaca hormon apa. Kemudian itu secara otomatis mengeluarkan sperma berikut dengan cairan semen. Jadi cairan semen itu cairan yang berasal dari prostat dan kelenjar seminalis. Bercampur jadi satu, itu keluar secara otomatis. Nah, dia disebut dengan mimpi basah. Ini tandanya organ reproduksi pria sudah matang dan siap untuk membuahi. Nah, kalau kita ngomongin alat kelamin, kita juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan alat kelamin tersebut. Jadi yang pertama simple, dari cebokan. Nah, arahnya dari mana? Ya arahnya yang betul yaitu dari arah
alat kelamin menuju anus, jangan sebaliknya. Kenapa begitu? Karena untuk mencegah masuknya kuman dari anus menuju kelamin yang nantinya akan menimbulkan infeksi pada saluran kelamin. Kemudian, perlukah kita menggunakan cairan pembersih? Nah, lebih baik tidak menggunakan, karena cairan pembersih tentunya akan membunuh pH-pH, membunuh flora normal yang ada di alat kelamin kita. Sehingga lebih baik cukup menggunakan sabun saja. Nah, bagi yang sudah menstruasi, perlu diperhatikan ini ya. Kalau sudah penuh, mending ganti aja. Nggak perlu nunggu 4 jam ya. Oke, dan ingat juga yang penting adalah cukur. Cukur bulu kemaluan secara rutin. Ya, kalau sudah panjang lebih baik cukur supaya tidak timbul parasit-parasit yang tidak diinginkan. Dan tentunya kalau bisa melakukan sunat. Nah, adik-adik, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh kakak-kakak di Kisara atau kita sayang remaja, ada suatu LSM yang ada di Kota Denpasar. Jadi situasi kesehatan reproduksi seperti bisa kita lihat dari segi pengetahuan sebanyak 90,7% pengetahuannya cukup bagus ya tentang pubertas. Kemudian sekitar 10,1% malah sudah paham tentang proses reproduksi serta risiko dari reproduksi itu sendiri. Serta sebanyak 55,6% sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang IMS. Wah, cukup mencengangkan, luar biasa. Nah, dari segi sikap, nah seperti kalian lihat, ini mungkin membuat kalian sampai membelalak mungkin ya. Sebanyak 48,9% siswa berpendapat bahwa perilaku berciuman, berpelukan, bersentuhan dapat dilakukan sebelum menikah. Dan sebanyak 18,7% bisa dibaca sendiri ya, mungkin agak kaget juga. Dan sisanya 13,8% berpendapat bahwa hubungan intim dapat dilakukan sebelum nikah. Itu kan pendapat orang ya adik-adik ya. Cuma setiap orang mungkin memiliki pendapatnya masing-masing. Itu kembali lagi, inilah hasil dari penelitian dilakukan oleh kakak-kakak Kisara. Nah, berdasarkan situasi tersebut, jadinya ada berbagai masalah yang sering dialami, khususnya oleh teman-teman remaja. Jadi sini kakak rangkum aja ya dari semua dari semua informasi yang diperoleh. Jadi sebagian besar inilah masalah yang sering dialami. Jadi termasuk juga yang datang ke klinik PKPR Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Jadi yang pertama yaitu adanya kehamilan tidak diinginkan. Kedua, terjadi kehamilan pada usia muda. Ketiga, keempat, dan kelima yaitu dibully atau membuli. Oke, kita bahas kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kehamilan tidak diinginkan ini memiliki berbagai macam dampak adik-adik ya, baik dari segi fisik, psikologis, maupun dari segi sosial. Nah, adik-adik, KTD ini sebenarnya bagian besar berdampak pada anak perempuan. Karena sebagian besar sekolah tidak mengizinkan siswinya yang sedang hamil untuk bersekolah. Sehingga mau tidak mau mereka harus cuti, pindah sekolah, atau DDO. Nah, seperti itu memang kondisi yang sedang terjadi. Jadi di sini kakak menerangkan kepada kalian bahwa pada kaum perempuan, kalian harus berhati-hati. Setidaknya jangan mudah termakan rayuan gombal dari pacar kalian. Jadi tetap kalian harus menjaga diri kalian baik-baik. Karena inilah dampak dari KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Ya. Jadi dari segi fisik jelas kalian bisa baca sendiri. Kenapa begitu? Karena badan kalian atau organ reproduksi kalian belum siap sebenarnya untuk menerima dari bakal janin itu sendiri. Ya. Kedua dari dampak psikologis jelas. Nanti kalian akan merasa malu. Dari malu itu kalian menjadi stres. Stres ujung-ujungnya depresi. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan percobaan bunuh diri adik-adik. Nah,
dari segi sosial jelas, ini ujung-ujungnya balik lagi ke permasalahan yang tadi, entah itu akan menjadi objek dari bulian teman-teman. Nah, itu dia. Jadi sambil kita membahas bully juga ada dari segi lisan, kemudian bully juga ada dari segi tulisan, kemudian bully juga bisa lewat media. Ya, itu dia yang perlu diperhatikan. Karena dari ketiga aspek pembulian ini, ujung-ujungnya sama, akan menimbulkan stres kepada orang yang dibully. Nah, ujung-ujungnya setelah stres akan mengalami depresi. Ujungnya akan sama seperti dampak psikologis tadi, yaitu akan menimbulkan rasa keinginan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Tentunya kalian tidak inginkan teman kalian mengakhiri dirinya. Nah, oke, boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan ya. Nah, yang kedua, yaitu menikah dan hamil di usia dini atau di bawah 20 tahun. Sebagian besar ini terjadi karena dampak dari KTD itu sendiri. Jadi ada yang bertanggung jawab dengan menikah, tapi sebenarnya dampaknya ada juga adik-adik seperti tadi, dari segi psikis, psikologis ada. Nah, dari segi kesehatannya jelas akan memiliki, kedepannya akan memiliki faktor risiko terkena kanker rahim karena terlalu mudah untuk melakukan hubungan seksual. Nanti jika ada waktu akan jelaskan apa sih itu kanker rahim dan kanker payudara di lain kesempatannya. Kemudian lanjut, selain itu dari segi kesehatannya juga, bayinya biasanya akan akan lahir dengan berat badan yang kurang atau bahkan akan bisa lahir secara prematur. Karena itu balik lagi, anatomi si ibu belum siap sebenarnya menerima janin. Kemudian kalau dari sosial ekonomi jelas ya, jadi kehamilannya akan kurang diperhatikan, kemudian gizinya kurang diperhatikan, adik-adik yang sudah menikah akan mengalami berbagai masalah psikis, masalah sosial yang tentunya psikisnya akan belum siap menerima. Nah, itu dia lagi, mungkin perlu dipikirkan lagi matang-matang untuk atau jika mengambil keputusan untuk menikah di bawah usia 20 tahun. Karena sesuai dengan undang-undang perkawinan, diharapkan menikah untuk wanita, usia idealnya adalah usia 20 tahun. Untuk pria, usia ideal adalah usia 25 tahun. Jadi, pernikahan anak sangat dilarang ya adik-adik. Oke, permasalahan yang selanjutnya yang sering terjadi yaitu IMS. Mungkin kalian bisa lihat seperti gambar di atas ya. Oke, definisinya juga bisa dibaca. Sudah jelas ya, infeksi menular seksual. Penularannya lewat hubungan seksual yang berisiko. Berisiko itu seperti apa? Yaitu yang berganti-ganti pasangan serta tidak menggunakan alat pengaman. Nah, IMS ini sendiri jenisnya ada banyak di seperti gambar tadi ya. Di gambar tadi ada yang paling atas itu adalah contoh dari sifilis atau raja singa. Kemudian yang gambar di bawah adalah contoh kencing nanah yang keluar nanah tadi. Ini semua bisa dialami oleh pria maupun perempuan, laki-laki ataupun perempuan. Pengobatannya lebih baik jangan diobati sendiri, harus konsul dengan ahlinya. Pencegahannya cukup mudah dengan cara A, B, C, dan D. Kita ulangin ya. A adalah abstinen atau tidak melakukan hubungan seksual. Jadi untuk usia kalian lakukan A atau abstinen. Kemudian yang B, be faithful atau setia pada satu pasangan. Ini khusus untuk para orang yang sudah menikah. Ya, jadi kalau pasangan yang sudah berumah tangga diharapkan setia pada satu pasangan. Kemudian yang ketiga adalah C, kondom. Ini juga sama diperuntukkan untuk yang sudah
berumah tangga. Jadi kalian hanya sekedar tahu saja. Dan D, tambahkan ya D. D artinya drugs. Don't do drugs atau tidak menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya termasuk tadi permasalahannya tadi, yaitu ada alkohol, minuman keras maksudnya, kemudian ada zat adiktif yang paling umum yang kita temukan yaitu adalah rokok. Jadi, upayakan menghindari kedua jenis zat tersebut, karena zat tersebut ini juga termasuk dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah edukasi. Jadi kalau upayakan kalian memperoleh informasi yang jelas, sumbernya yang jelas ya. Jadi usahakan tidak mengambil sumbernya secara tidak memperoleh informasi dari sumber yang tidak jelas ya. Oke adik-adik, di sini di Puskesmas 4 dan Pasar Selatan kita memiliki layanan PKPR seperti yang kakak jelaskan tadi. Apa itu PKPR? PKPR adalah pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi di sini ada layanan luar gedung dan ada layanan dalam gedung. Untuk layanan dalam gedungnya, yaitu antara lain yang pertama adalah screening heads. Ada yang namanya screening untuk aktivitas, untuk psikologis dari remaja. Nah, kemudian yang kedua ada layanan untuk konseling. Nah, konseling ini diperuntukkan bagi adik-adik yang memerlukan solusi atau pilihan pilihan solusi dari permasalahan yang kalian hadapi, ya. Jadi curhatnya bisa langsung datang. Mungkin karena pandemi COVID, lebih baik alangkah baiknya kalian bisa curhat secara online lewat media WA, ya. Silakan, nomor kakak sudah tercantum di sana, itu sudah ada nomor WA-nya. Kemudian yang kedua ada layanan luar gedung. Layanan luar gedung itu terkait dengan kegiatan UKS yang ada di sekolah. Jadi di sekolah kita kenal dengan nama Kader Kesehatan Remaja. Nah, jadi Kader Kesehatan Remaja merupakan perpanjangan tangan dari Puskesmas atau kegiatan PKPR dalam meneruskan informasi-informasi yang terkait dengan pendidikan kesehatan. Kemudian selain di UKS dengan KKR, kami juga memiliki layanan OOPS for Youth atau One Stop Service for Youth. Kalau di Indonesia kan itu sama istilahnya dengan posyandu remaja. Jadi ini dilaksanakan di Banjar-Banjar, khususnya ada di wilayah Pedungan. Saat ini kami sudah memiliki 4 posyandu remaja, 4 OOPS for Youth yang ada di wilayah kerja Puskesmas 4 di Pasar Selatan. Jadi kalau kalian sudah masuk STP dan kalian berada di lingkungan Pedungan, silakan bisa bergabung di kegiatan posyandu remaja. Jadi selama pandemi COVID ini, posyandu remaja dilaksanakan secara online. Jadi penyebaran informasinya dilakukan secara online via media WhatsApp group. Jadi ada WhatsApp group di KKR untuk di sekolah dan ada WhatsApp group untuk STP. Baiklah. Jadi kalau ada masalah jangan ditahan ya, daripada kalian mendem, lebih baik luapkan, silakan bisa ke kakak, astungkara, kerahasiaan akan terjamin. Nah, adik-adik, kita dari tadi tuh udah ngomongin banget masalah remaja, indahnya remaja, dan masalah yang terjadi di bukan masalah ya, serba-serbi yang terjadi di dunia remaja. Nah, kalau Kak Sep ini punya tips nih buat kalian supaya kalian bisa menjadi remaja yang sehat, ceria. Jadi, tipsnya adalah yang pertama, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Ini ampuh banget loh. Jadi kalian bisa lebih fokus dalam belajar, ya. Kalian juga bisa memiliki tujuan yang jelas.
serta ini sangat ampuh untuk menjauhkan kalian dari hal-hal yang negatif. Kemudian, mengelola dorongan seksual secara bertanggung jawab, ya. Ini bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu dari segi akademis maupun non-akademis, ya. Kemudian, melakukan pergaulan sesuai norma. Nah, adik-adik, memilih teman itu emang tidak baik, tapi alangkah baiknya jika kita memilah dengan seperti apa teman yang akan kita ajak berteman, karena pergaulan sangat berkaitan erat dengan perilaku kita ke depannya, ya. Jadinya di sini penting untuk menguatkan diri kalian supaya kalian tetap berada di jalur yang benar, ya. Jadi memilih-milih teman memang tidak baik, tapi alangkah baiknya jika kalian lebih berhati-hati dalam bergaul, ya. Dan selanjutnya itu hindari massa, termasuk rokok serta alkohol, karena semuanya ini akan berujung kepada penyakit tidak menular. Oke, adik-adik. Jadi pesan kakak terakhir yang bisa kakak simpulkan, kalian tetaplah selalu berjalan on the track, ya. Tetaplah selalu memiliki tujuan. Dari sekarang merencanakan masa depan dan cita-cita apa yang akan kalian inginkan. Itu tujuan supaya kalian bisa membanggakan diri kalian sendiri, ya. Kalian bisa menyayangi diri kalian sendiri. Setelah kalian menyayangi diri kalian sendiri, barulah kalian akan bisa membahagiakan orang-orang yang di sekitar kalian. So, jadilah remaja sehat supaya bisa membuat lingkungan kalian sehat dan bisa menuju Indonesia sukses. Baiklah, akhir kata kakak ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sekali lagi jika ada masalah jangan ditahan, silakan hubungi ke nomor WA layanan PKPR Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Baiklah, terima kasih. Baiklah adik-adik, di sini kakak juga memiliki video. Video ini tentang remaja. Mari kita saksikan bersama-sama. Maaf ya, tadi langsung aja. Ya, apa? Kamu ada bayar di sini? Ya. Kamu sih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Kamu kenal ya? Oh ya, siap. Ya. Itu rokoknya. Oh iya. Ya, kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian nggak mau ikut.
Wih. Siap. Cuk, apaan ya udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Baiklah adik-adik, demikianlah presentasi kakak tentang remaja, dunianya, serta serba-serbi tentang remaja. Dan videonya pun sudah kakak berikan kepada adik-adik. Jadi semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Oke, jadi apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang kakak sampaikan tadi, silakan kalian bisa menghubungi langsung WA Kak Septi yang sudah tercantum di slide tadi, dan silakan kalian mengisi soal post-test yang sudah kami siapkan. Nanti silakan diisi. Baiklah, atas perhatian adik-adik, Kak Septi dan seluruh segenap kru dan selempat mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, sekali lagi kakak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, waspadalah selalu akan bahaya pandemi COVID. Ingat, jaga diri kalian, kemudian jaga lingkungan keluarga. Ya, ingat selalu laksanakan cuci tangan, tutup dengan masker, serta jaga kesehatan. Terima kasih.